Langsung saja untuk waktunya saya serahkan ke Pak Didi. Silakan Pak Didi. Kecerdasan Aksial, musuh dan teman kita. Kita juga berteman dengan AI, jadi nanti saya akan menggunakan dua istilah, biasanya AI, Artificial Intelligence, ataupun kecerdasan artifisial. Itu teman, dan sekaligus juga musuh sebenarnya. Sadar tidak sadar, kadang itu menjadi musuh, tapi juga menjadi teman di kesepian kita. Saking gabutnya, terkadang saya juga ngajak kencang dalam tanda kutip gitu kan. Saya butuh hiburan, berikan saya humor gitu. Ah, si AI ini bisa ngasih atau misalkan mendukung pekerjaan juga ada. Nanti mungkin kita bisa bahas. Tapi ada juga yang kemudian menjadi musuh. Musuh itu paling sederhana, ternyata tidak sesuai dengan harapan kita dan kita marah-marah. Nah, itu yang terjadi musuh. Baik, kita sebelum melangkah lebih lanjut, kita bicara tentang lanskap operasional ya, operasional keamanan siber. Jadi sekarang lebih banyak istilah menggunakan nama keamanan siber dibandingkan keamanan informasi. Keamanan siber lebih luas sebenarnya. Tadi ada red, ada blue, atau dari kalau saya biasa menyebutnya ada sebelum kejadian, saat kejadian, dan setelah kejadian. Latar belakang saya, pendidikan saya adalah setelah kejadian. Jadi saya jarang bermainan dengan yang namanya sebelum kejadian. Jadi lebih banyak yang setelah kejadian. Jadi um, sekarang marak sebenarnya di tahun 2025 atau bahkan sebelum-sebelumnya itu sebenarnya kita sudah uh, mengenal yang namanya Security Operations Center atau SOC. Kenapa ini ada? Karena memang keamanan siber saat ini sudah sangat kompleks dan dinamis. Jadi artinya kita memang dituntut uh, organisasi kita, kantor, kampus, usaha kita bahkan itu kita harus benar-benar tahan, resilience gitu kan. Dan SOC ini kemudian menjadi sebuah simpul buat uh, kondisi keamanan siber atau keamanan digital di tempat kita secara menyeluruh. Saya yakin di perusahaan-perusahaan besar tentu sudah menerapkan yang namanya Security Operation Center. Kalau zaman dulu menerapkan namanya Network Operation Center yang kerjanya juga 24 jam. Sekarang juga sama, SOC juga beroperasinya adalah 24 jam. Coba kita lihat dulu bahwa sejatinya ya SOC ini menjadi sebuah seperti pangkal buat saya, sensor peradaban digital. Jadi ini menjadi titik temu antara manusia dan teknologi. Karena di apa namanya keamanan ini kita macam-macam bentuknya gitu dan banyak sekali yang positif tetapi juga ada yang kemudian positif tetapi disalahgunakan. Sebenarnya positif tapi disalahgunakan. Jadi ini agak membingungkan jadinya kan. Ya, pisau bermata dua gitu. Atau bahkan benar-benar menjadi negatif. Jadi antara satu tools sama sebenarnya. Tools ini bisa digunakan sebagai sistem pertahanan sekaligus juga menjadi sistem eh, penyerangan. Ini makanya uh, di SOC ini kemudian menjadi sebuah titik kumpulnya ya katakan. Atau titik temu kalau di beberapa tempat kan nyebutnya titik kumpul, tapi ini titik temu manusia dan teknologi. Di SOC yang sebenarnya diterapkan secara menyeluruh, ya pastinya ada eh, aktivitas melakukan perekaman. Ini juga menarik sebenarnya. Melakukan perekaman ini juga termasuk sebuah tantangan buat kita karena kita bisa menyimpan dan bahkan kita melakukan korelasi. Sebenarnya kejadian kemarin
dengan kejadian sekarang ada kaitannya nggak sih gitu kan. Atau bahkan kalau di sini sebutnya intelijen ancaman. Jadi kalau ini agak bingung sih bahasa Indonesia-nya intelijen ancaman, tapi biasanya menyebutnya adalah threat intelligence gitu kan. Atau bahasa umumnya threat intel gitu kan. Biasanya kita adalah nyebutnya threat intel. Dan SOC itu bisa menangkap pola-pola tersebut. Bahkan nantinya akan dibawa sampai ke arah yang namanya kondisi sosial, ekonomi, atau bahkan geopolitik. Karena ada beberapa SOC yang kemudian disusun, bukan disusun, tapi dikolaborasikan sebenarnya dengan beberapa instansi, misalkan di nasional, level nasional, antar pemerintah, antar sektor, misalkan sektor perbankan, sektor industri transportasi, dan sebagainya. Kemudian ada juga di secara regional, misalkan negara ASEAN, dan sebagainya. Di SOC ini eh, nantinya, karena datanya cukup banyak ya, jadi kita bisa membuat sebuah tren sebenarnya. Jadi kayak semacam forecasting, atau misalkan kalau di data analis ada yang nyebutnya time series gitu. Dimanapun semua kejadian yang kita kumpulkan itu akan menjadi sebuah tren di bidang apapun. Misalkan contoh di saya kebetulan di Jogja, misalkan di Jogja di bulan Desember kemarin banyak yang kemudian sakit flu gitu kan. Ternyata di tahun 2026 juga di bulan Desember flu juga gitu. Oh, ternyata di bulan Desember itu potensi flu-nya cukup tinggi nih di Jogja, berarti harus jadi persiapan obat flu misalkan. Begitu pula dengan keamanan siber juga sama. Tapi terkadang kita di keamanan siber memang sifatnya cukup dinamis. Oke. Coba kita mencoba kilas balik terlebih dahulu. Uh, Kejadian tahun 2025. Kita coba nyoba highlight per bulan lah. Walaupun kejadian sebenarnya banyak, sangat 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 banyak sebenarnya. Tapi saya mencoba uh, menangkap satu persatu yang sekiranya cukup menarik. Di bulan Januari ini ada uh, sebuah kejadian deepfake dengan mencantumkan wajah Pak Presiden uh, yang memberikan iming-iming bantuan sosial 2025. Baru masuk saja kita sudah diberikan sebuah tantangan uh, tindak kejahatan yang kemudian sudah memanfaatkan AI. Kembali ke AI menjadi teman atau menjadi musuh kita. Mungkin kalau buat penjahat AI adalah teman, tapi kita yang sebagai korban gitu, kita ya jadinya musuh. Jangankan kasus tahun 2025, kasus 2024 dan sebelumnya juga ada beberapa yang deepfake sudah gitu kan. Ini sudah kecil. Kita lihat Februari cukup menghebohkan dan uh, saya sendiri juga cukup kaget. Kok bisa-bisanya ya dolar tiba-tiba dalam berapa detik kalau nggak salah atau sepersekian itu uh, $1 cuma 8.000. Fantastis, dari 6.000 sekian menjadi 8.000 sekian. Benar nggak sih gitu kan? Saya pikir cuma hoax gitu kan. Kita sekarang sudah hampir setiap hari makanan kita hoax. Isinya sudah micin-micin informasi yang kadang menjadi bias. Benar nggak sih gitu kan? Ternyata benar kan bahwa dolar di grafiknya Google itu menyatakan 8.000. Sebenarnya apa yang terjadi ini juga uh, apa namanya? Saya belum dapat informasi lebih lanjut atau mungkin saya yang kurang update. Kalau teman-teman rekan-rekan yang ada update-nya silakan. Saya coba cek di aplikasi mobile banking atau selain Google, dolar masih tetap kok 16.000, tapi kenapa di Google segitu? Nah, yang jadi masalah adalah
Seandainya kita memanfaatkan API-nya Google untuk bertransaksi secara ekonomi, kita akan merugi besar pasti. Kita sudah ekonomi. Nah, ini teknologi gitu kan. Nah, ini sudah menjadi sebuah tantangan di Februari. Kita coba Maret. Maret ini di Jakarta atau ditangkap pelaku yang mengirimkan SMS. SMS palsu yang kita sebut salah satu perbankan besar di Indonesia, 3 huruf. Misalkan Anda mendapatkan hadiah, programnya kan jelas tuh. Nah, silakan klik tautan ini S.ID, uh, pemenang hadiah. Dan pengirimnya itu adalah nama banknya. Nah, ini dilakukan menggunakan teknologi yang namanya fake BTS. Sebenarnya fake BTS itu bisa kita buat tidak? Sekitar tahun 2000 berapa ya? Sekitar mungkin 2009 itu berarti sekarang hampir 10 tahun yang lalu atau bahkan lebih hampir 20 tahun yang lalu saya sudah mengenal yang namanya fake BTS sebenarnya. Bukan fake BTS. Lebih tepatnya kita membangun BTS. Kita kalau positifnya adalah kita membangun BTS sendiri. Sudah ada di awal tahun 2000-an itu sudah ada sebenarnya. Sudah ada yang membuat. Bahkan tahun 2010 atau 9 ya kita kenal salah satu bapak internet Indonesia saya nyebutnya Pak Ono Wibowo juga mengenalkan itu gitu kan. Dan saya juga sedikit mainan tapi nggak terlalu jauh. Baru belakangan ini saya mainan lagi sebenarnya. Ini juga terungkap membuat fake BTS itu sebenarnya untuk saat ini itu relatif lebih lebih mudah untuk saat ini ya. Kode kita bisa bangun menggunakan AI bahkan. Tim saya tuh membuat untuk semacam bukan fake BTS, kita menyebutnya IMSI Catcher itu. Kita dibantu oleh AI sebenarnya. Dan yang perlu kita bangun itu biayanya tidak lebih dari 1 juta. Murah sekali, nggak nyampe 500 ribu bahkan. Gitu kan. Kita berhasil bangun IMSI Catcher. Nah, salah satunya adalah yang memang teknologinya serupa seperti yang fake BTS ini. Gitu. Nah, ini kalau ini dioperasikan dengan kapasitas yang cukup besar, menggunakan mobil dengan daya yang besar, dengan peralatan yang lebih proper lagi, gitu kan. Kalau saya kebetulan memang karena hanya tujuan untuk penelitian saja, ya skalanya skala lab, jadi skala kecil. Walaupun kami bisa mendeteksi um, beberapa apa ya namanya ponsel yang bukan dari Indonesia. Misalkan saya bisa menangkap ponsel dari Amerika, Singapura, China. Jadi dari kampus Magani, Bangkan Drone itu, kemudian kita bisa nangkap beberapa nomor yang bukan dari Indonesia dan Amerika. Jadi saya juga cukup surprise dari Singapura ada, karena biasanya kalau nggak Cina gitu, paling banyak Cina. Karena waktu uji coba banyak yang Cina, ternyata ada Amerika. Ini bulan Maret. Kemudian di bulan Maret April ya. Uh, Ini sebenarnya teknik lama sih sebenarnya. Kalau ini ada misalkan kita nyebutnya dendam digital atau hipnotis digital yang memanfaatkan WiFi publik. Sudah bertahun-tahun bahwa WiFi publik bahkan WiFi apapun itu akan lebih rentan sekali yang dengan serangan saya nyebutnya adalah MITM atau misalkan Pineapple Attack. Rekan-rekan kalau misalkan lihat di tadi saya sempat saya tidak menggunakan nama lengkap gitu di belakangnya saya sebut sebagai Lemut Tim itu. Lemut itu adalah salah satu produk yang kemudian kami bangun juga ya hampir serupa yang seperti ini gitu kan
gendam digital ini. Kalau ini kan untuk gendam digital ya. Kalau kami kebetulan untuk karena untuk pengujian jadi sifatnya positif. Sebenarnya nggak hanya IP172 sekian-sekian, IP berapapun juga bisa dibuat kok. Sebenarnya gampang. Karena teknik sebenarnya dasarnya adalah MITM. Ini sudah maka di awal-awal tahun menjelang tengah kita juga dikagetkan dengan yang namanya uh, pemanfaatan data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat khusus. Ini menarik, kita hanya store data, kita dikasih uang 800.000. Suka menarik nggak sih? Menarik, kita dapat duit 800.000, lumayan banget buat saya gitu kan. Tapi kita store data biometrik dalam hal ini misalkan iris dan sebagainya. Um, ini akan selalu dikejar sebenarnya. Banyak sekali beberapa um, ancaman-ancaman yang ditargetkan adalah salah satunya adalah memang mau memburu sidik jari, iris atau misalkan mata, retina itu memang dikejar. Itu tidak bicara di tahun 2025 sebenarnya, sudah beberapa tahun yang lalu sudah ada. Cuma kemarin boomingnya itu di Indonesia di bulan Mei. Nah ini yang juga sama. Uh, yang disasar kembali lagi data. Kalau kali ini adalah data pensiunan. Saya juga dapat apa ya, dapat laporan dari orang sekitar saya yang dekat banget. Ini juga bicara di sini disebutkan kalau misalkan rekan-rekan lihat di tampak di layar ada nama banknya, mohon maaf saya tidak apa saya blur, tapi ya ini betul di bank tersebut ada beberapa yang kemudian menjadi korban. Kalau kebetulan di circle saya uh, diingatkan oleh customer service bahwa aplikasi yang diminta atau tata cara yang diminta bukan dari pihak Taspen. Customer service-nya sudah mengingatkan. Baru di situ kemudian tersadar gitu kan. Itu kalau diingatkan orang lain bisa jadi tetap lewat aja. Gitu. Ini juga masalah. Ini tidak hanya Taspen sih sebenarnya, tapi masalah APK ini macam-macam, banyak sekali. Kita nggak hanya APK. Zaman sekarang beberapa yang saya jumpai bukan hanya APK. Saya salah satu admin di salah satu grup yang hampir 1 minggu sekali saya mendapatkan informasi yang diantaranya pasti meminta nama dan nomor telepon. Saya hapus, Mas. Kemarin ada yang menarik, seolah-olah benar sekali. Informasinya juga benar, jadi tidak ada sedikit pun menurut saya mengarah ke penipuan gitu kan. Saya cari di googling juga benar adanya gitu, istilah-istilahnya sama. Tetapi di situ yang menarik adalah diminta nomor NIK dan upload KTP. Sudah fix, sudah langsung saya blok semua. Jadi informasi yang kemudian memang sengaja untuk mendapatkan informasi itu uh, saya coba untuk saya hal. Ini nggak ada matinya sebenarnya. Sudah dikerjain dengan banyak orang, tetap mereka menjalankan. Kemudian kita melakukan pemblokiran terhadap IP-nya, sama saja tetap akan ada saja gitu kan. Ini uh, mencari atau memburu informasi dari korban itu um, terjadi terus-menerus. Kemudian di bulan Juli juga kita dihebohkan terkait dengan pengelolaan data pribadi kita yang kemudian dikelolakan oleh negara lain. Dalam hal ini misalkan Amerika karena kesepakatan dagang. Um, nggak jauh beda sih sebenarnya. Kita juga ngobrol begini juga diolah juga kan. Chatting kita juga diolah juga kan, gitu kan. Apapun itu akan diolah. Kalau misalkan kita bicara tentang pengolahan data, tapi kalau data pribadi, um, ya ini yang kemudian benar-benar harus ditelusuri lebih dalam. Apakah benar ada penggunaan data-data pribadi? Yang paling umum adalah misalkan hasil survei um,
wilayah Indonesia yang paling sering mengakses konten-konten ilegal misalkan. Wilayah-wilayah di Indonesia yang paling sering menggunakan VPN gratisan. Ya, itu masih sebatas cover ya, kulit saja. Tapi apakah kemudian di dalamnya memungkinkan pengolahan data-data yang lain? Mungkin, mungkin banget sebenarnya. Ini kita nggak bicara tentang satu negara saja, tetapi kita bicara yang lebih skopnya kecil, perusahaan gitu kan. Itu juga mungkin. Nah, ini juga yang menarik sampai saat ini gitu kan. Ini hanya sebuah contoh saja. Salah satu platform game yang kemudian menjadi sebuah eh, media si pelaku untuk melakukan kejahatan seksual. Sebenarnya dari tahun 2000 berapa itu juga sudah kok platform game dijadikan sebagai media tindak kejahatan. Kalau tidak salah waktu itu namanya masih Lembaga Sandi Negara di sekitar tahun 2017 mungkin juga menyampaikan uh, ada beberapa platform game yang kemudian chattingnya digunakan untuk tindak kejahatan terorisme. Nah, sekarang banyak juga di platform game. Dan platform gamenya kemarin saya juga dapat masukan, untuk lebih tepatnya informasi, itu adalah hmm, ya sama platformnya sama ini seperti yang ada di layar, mancing gitu kan. Di mancing ini kan kita bisa berbagi apapun informasi, nanti ngechat dan sebagainya. Di awalnya memberikan sebuah gift, siapa sih yang nggak senang dengan Robux gitu. Informasi yang saya dapatkan adalah si pelaku hanya mengejar korban yang sudah dewasa. Jadi bukan korban anak-anak. Dia udah nyari aman nih. Kalau yang sudah korbannya anak-anak kan sudah termasuk child pornografi. Nanti bisa benar-benar diburu oleh pihak aparat. Tapi karena dewasa, mungkin dianggap tahu sama tahu gitu kan. Yang menarik adalah korbannya itu nggak hanya orang yang tidak tahu secara pendidikan, tetapi justru kemarin cukup mencengangkan adalah mereka yang juga kebetulan orang Indonesia, um, apa namanya, mengenyam pendidikannya di luar negeri gitu kan. Lanjut studi di luar negeri. Ada saja gitu kan. Jadi memang eh, penjahat yang kemudian sudah memanfaatkan teknologi ini luar biasa. Maka saya biasanya kejahatan digital ini atau cybercrime ini juga sudah ada di mana-mana. Ya, tadi di awal tahun saja sudah ada deepfake gitu. Kemudian juga rumor beredar untuk mengantisipasi ini itu, kemudian Komdigi melakukan peninjauan terkait satu orang satu akun. Eh, ya kalau kita di lapangan saja, saya pernah protes di salah satu sekolah, anak-anak aja sudah bisa kok bikin bikin email sendiri, umurnya masih 13 tahun atau bahkan kurang bisa bikin email. Bapak ibunya punya email cuma satu, anaknya bisa punya email dua tiga gitu kan, dengan mudahnya gitu kan. Ya karena mereka mengelabui tanggal lahir gitu kan. Ya gimana lagi? Ya kita masih eh, perlu apa ya, pengawasan dan pengawalan terkait dengan aturan kita punya akun digital gitu kan. Ini fenomena, tetapi sampai saat ini saya juga belum dapat update-nya. Kemudian juga muncul juga terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ini juga eh, masih running terus. Beberapa perusahaan juga mungkin di antara teman-teman juga sudah comply dengan PDP. Mungkin nanti bisa berbagi cerita. Kalau saya kebetulan memang tidak banyak bermain di PDP, tetapi saya melakukan apa ya, ya hanya dengar-dengar saja kita obrolan di komunitas ya. Beberapa sudah mulai menerapkan, mereka sudah hati-hati itu, paling tidak sudah ada data protection officer DPO gitu kan. Ini untuk mengantisipasi, kemudian beberapa datanya juga sudah siap. Karena sering banget kita lihat dimanapun gitu, ada yang silahkan kumpulkan data Anda termasuk data KTP dan sebagainya. Ini juga banyak yang masih belum comply.
Kalau misalkan kita mau bicara tentang PDP, kita kolaps lah itu kan. Ini perlu ada sosialisasi lagi. Kemudian juga muncul isu bahwa GPT itu akan diblokir. Saya dibayangkan GPT diblokir itu di Indonesia yang sudah menggunakan agentnya, GPT AI-nya seperti apa. Masuk karena GPT sudah menjadi teman. Mungkin di sini yang berteman dengan GPT atau yang sudah menggunakan GPT itu di atas 50% bahkan atau 75%. Kalau yang sama sekali tidak pakai, kita nggak bicara GPT aja, kita bicara AI saja. Itu sudah pakai. Bahkan di WhatsApp sudah embed. Bahkan sekarang nyari Google, mesin pencarian misalkan web browser apapun sudah ada yang istilahnya pencarian lebih dalam menggunakan AI dan sebagainya. Jadi eh, ini kalau seandainya ChatGPT atau semacamnya diblokir di Indonesia, luar biasa gitu kan. Dan di penghujung tahun em, ya kita merasakan kemarin sempat AWS, Cloudflare tumbang, tapi Cloudflare menyatakan bahwa eh, kita itu Indonesia itu adalah sebagai sumber serangan distributed data service terbesar di dunia. Saya sempat bingung juga sih dengan data-data yang pernah saya himpun juga begitu. Kenapa ya kok Indonesia ya gitu kan? Kok negara kita sendiri gitu kan? Uh, Cloudflare juga ternyata menyatakan begitu di akhir tahun. Hmm, kalau buat saya bisa jadi pelakunya adalah memang kita sendiri atau misalkan kita ini sebagai proksinya atau kita sebagai zombinya ya. Sebenarnya pelakunya ada di luar kita. Jadi kembali lagi adalah aset digital kita itu yang kemungkinan kompromis atau kita pun sudah rentan yang mungkin tidak sadar. Yang ini yang perlu kita waspadai. Mungkin kita dengan saking asiknya kita dengan AI gitu kan. Nah, kalau misalkan kita rangkum ya di tahun 2025 ini targetnya salah satunya adalah presiden misalkan apalagi baru dilantik gitu kan. Jadi ini juga eh, penjahat itu kan selalu melakukan sebuah rekonesans gitu kan, melakukan profiling ini siapa nih nanti targetnya. Kemudian juga ini sudah permainan di ranah seperti ekonomi gitu kan, dampaknya dari ya semuanya ekonomi ya, dampaknya salah satunya ekonomi. Teknologi yang kita kejar adalah misalkan ya, dengan adanya fake BTS atau BTS palsu, kemudian juga ada yang merekam OTP, misalkan ada kejadian IKD aktivasi IKD itu juga yang memanfaatkan aplikasi WhatsApp yang share screen. Nah, sebenarnya bukan IKD-nya yang bermasalah, bukan WhatsApp-nya yang bermasalah, tetapi data kita sebenarnya sudah kompromis yang kemudian si pelaku ini hanya butuh kode OTP dari handphone kita. Nah, dimintalah kita share screen. Disitulah yang kemudian muncul OTP yang kemudian mereka rekam. Sebenarnya itu. Dan ya kalau kita lihat tadi masalah data, masalah GPT, eh, satu akun, satu person, ini arahnya adalah bisa bicaranya dan mungkin tidak hanya masalah Indonesia saja, tetapi kita sudah berurusan dengan tetangga-tetangga kita. Mungkin orang banyak yang bilang nyebutnya adalah geopolitik gitu kan. Selain geopolitik sebenarnya ada astropolitik, ini juga menarik juga buat rekan-rekan. Kalau geopolitik sudah cukup jelas, kita punya undang-undang perbatasan, namun untuk astro atau misalkan udara itu antariksa itu batasnya eh, masih menjadi apa ya? Kalau saya masih debatable, tapi saya harus mempelajari lebih dalam. Tapi kenapa kemudian ada satelit di atas udara kita ya? Ya itu posisinya karena kita nggak punya kewenangan. Hampir semua negara tidak punya kewenangan. Jadi batas itu ya cuma di batasnya si darat tadi. Tapi ini perlu kajian lagi karena juga sebenarnya astropolitik ini adalah satu kajian yang cukup baru di
di apa namanya di kita gitu kan. Nah, ini kemudian ada istilahnya kita alat static menuju situational awareness. Ini dengan kita melakukan SOC gitu kan. Dari beberapa kejadian yang kita ceritakan tentang 2025 ini, saya melihat tidak semua itu bisa terdeteksi dengan mudah melalui SOC saja gitu kan. Jadi eh, sekarang macam-macam. Jadi kalau kita harus kontekstual sih sebenarnya. Siapa penyerangnya, motifnya apa, lintasannya seperti apa, dampak atau implikasinya seperti apa. Ini juga eh, menarik. Kalau yang kemarin-kemarin misalkan kita bicara tentang eh, peringatan yang terlalu banyak, saking serangan itu banyak, maka alert yang masuk ke kita itu kan juga banyak ya. Kita mikir, wah ini kita perlu notifikasi nih, perlu alert gitu kan. Ya udah kita pasang. Ternyata dalam sehari rekan-rekan yang megang ponsel panas atau yang akun Telegramnya terhubung ke dalam sebuah bot pemantauan keamanan siber di kantornya, itu kayak nggak libur rasanya gitu kan. Ujung-ujungnya ya udahlah mute aja lah. Akhirnya kita nggak tahu yang terjadi karena kita mengalami kelelahan sebenarnya. Nah, ini harapannya sebenarnya kita dengan kolaborasi dengan AI, SOC ini bisa eh, memahami secara kontekstual serangan ini lihatnya secara kontekstual. Nah, kalau kalau hitam di atas kertas ya di penelitian itu memang luar biasa, sangat banyak sebenarnya kita bicara tentang SOC, seperti intelijen, threat hunting dan sebagainya itu banyak teman-teman. Bahkan kalau misalkan eh, kita bicara tentang keamanan siber itu bisa ribuan kalau kita dari jurnal yang bereputasi, gitu, artikel yang bereputasi. Tapi karena realitasnya kita bicara tentang kecepatan, kompleksitas, dan skala. Jadi eh, bahkan sekarang yang kita yang nggak ada obatnya istilahnya, kalau orang kita nggak ada obatnya secara frasa atau kosakata secara umum menyebutnya adalah zero day attack. Ini kan benar-benar nggak ya nggak bisa diselesaikan hari ini juga. Itu kan yang jadi permasalahan sama. Yang polisi dan maling saling kejar-kejaran aja gitu kan. Selain itu kompleksitas kita juga semakin eh, banyak. Kemudian nggak semudah yang kita bayangkan. Oh ini digabungkan, ini bisa. Oh ini dengan tools ini kayak gini. Nggak semudah itu. Akhirnya kemudian secara lapangan atau secara teknikal nantinya terfragmentasi. Jadi ya kemudian kita cuma ngambil cuma sebagian gitu. Kemudian dari jumlahnya mungkin seperti saya di kampus yang cuma menguji dalam skala lab ya paling serangan cuma katakanlah 5 gitu. Tapi kan faktanya serangan itu kan tidak 5 gitu kan. Misalkan saya mencoba mensimulasikan dari threat actor sebanyak 5 gitu. Tapi di luar sana yang menyerang kita udah berapa? Ini kita tadi bicara tentang 2025 ini, bicara tentang tahun-tahun berikutnya kan ada berapa yang kemudian threat actor dari negara sebelah. Kita mungkin pernah dengar dari Cina, dari Rusia gitu kan. Bahkan kemarin ada dari Korea gitu kan. Kena gitu. Jadi ya yang dikejar adalah beberapa kementerian. Oke. Jadi kalau misalkan kita ambil kesimpulan sederhana atau kesimpulan cepatnya itu fast decisionnya bahwa bentuk ancaman di ruang siber ini itu telah berubah atau banyak perubahan, bahkan selalu akan berubah menurut saya. Jadi eh,
termasuk dari sisi cara mengeksploitasinya, kemudian bagaimana kita sekarang dikolaborasikan dengan AI, benar-benar ancaman itu eh, berubah yang karena kemudian dari fokus keamanan atau fokus sistem pertahanan kita itu eh, kita agak sempit dalam artian begini, teman-teman. Kadang kita selalu percaya dengan adanya tools. Ada sebuah organisasi, saya nggak sebutnya sebutnya organisasi, silakan berinvestasi, mohon maaf, teman-teman. Ada vendor A itu datang, wah, bos percaya beli gitu kan. Ada vendor B bagus beli, pakai lagi. Ada akhirnya kita mikirnya hanya tools dan tools gitu kan. Yang kemudian belum tentu bisa digabungkan. Ini juga menjadi sebuah permasalahan. Jadi kalau kita cuma single, misalkan pernah kita menerapkan satu single vendor gitu, ternyata vendor ini tutup. Nah, ini juga jadi permasalahan. Tantangannya luar biasa sebenarnya. Jangan pernah kemudian kita berpikir atau bermimpi saya kerja untuk gabut. Sepertinya gabut di awal aja sih gitu kan. Nah, kemudian kita coba, mungkin ini saya juga bisa salah, bahwa anatomi ancaman siber yang kita sebut mungkin modern atau yang sekarang kompleks ini kita bisa bagi dari beberapa, misalkan aktor, threat aktor ini macam-macam. Tadi saya cerita mungkin ada yang nation state yang memang dibayari oleh negara. Eh, Tadi saya sempat baca misalkan kasus di beberapa negara, eh, tadi saya sebut apa, Cina gitu, misalkan dengan Mustang Panda-nya gitu kan, atau misalkan eh, cybercrime atau ini saya nyebutnya e-crime gitu, eh, tindak kejahatan yang sudah memanfaatkan ruang siber ini. Kejahatannya manual, kejahatannya sama sebenarnya, nyolong misalkan, mencuri gitu, tetapi caranya itu sudah atau menggunakan media teknologi. Bahkan kemarin juga ada warga salah satu negara dideportasi karena dia bikin konten ilegal di Indonesia. Itu kan biasanya bermain di negaranya, sekarang bermain di Indonesia dan sebagainya. Atau kemudian yang memberikan kemarin ini agak sedikit kami misalkan aktivis misalkan, atau insider threat itu saya sempat diskusi dengan teman saya. Insider threat itu bisa jadi saya itu sebagai insider threat, memang saya yang melakukan tindak kejahatan dari di dalam organisasi saya sendiri, memang saya yang punya niat jahat, atau kemudian saya yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, memang kebetulan komputer saya yang lemah, yang kemudian sudah disusupi oleh malware atau apapun nyebutnya, dijadikan untuk menyerang. Makanya tadi Pak menyebut bahwa Indonesia sebagai negara penyumbang distributed denial of service. Ya mungkin seperti orang-orang seperti saya nggak tahu apa-apa, laptop saya kemudian dijadikan server saya gitu, bisa dijadikan. Dari sisi operasional kita juga lumayan menjadi kompleks karena kalau kita bicara tentang data, makanya sekarang juga ada peluang menjadi data science gitu, atau menjadi data science yang digabungkan dengan keamanan siber. Ini juga sebuah wacana baru yang sangat menarik juga gitu kan. Jadi dia bukan seorang pemerhati keamanan siber, hanya dia punya kemampuan melakukan analisis yang kemudian menggunakan pendekatan algoritmik tertentu untuk menganalisis potensi-potensi serangan siber yang ada. Ini juga uh, menarik. Jadi saya sempat cerita, misalkan ada spionase, ini adalah salah satu motifnya, misalkan kalau kita bicara tentang antar negara, tetapi secara prinsip banyak juga yang kemudian orientasinya adalah finansial, gitu kan. Ujung-ujungnya juga nyari duit gitu kan di situ. Contoh yang kemudian
tadi saya cerita yang bikin konten ilegal itu kan juga duit gitu kan. Kemudian kasus judi online itu juga kasusnya juga eh, duit juga gitu kan. Mainannya luar biasa. Ya ada beberapa yang kemudian menerapkan ideologi dan sebagainya itu tidak terlalu apa ya. Ya itu juga berjalan berdampingan sih sebenarnya. Tapi motif ekonomi atau finansial ini buat saya adalah biasanya eh, mendorong juga dari kondisi kenapa kita serangan siber kita semakin kompleks, kemudian kita menjadi sebuah disebut ancaman siber yang modern. Bisa jadi memang karena beberapa orang-orang yang punya kapabilitasnya luar biasa dari sisi alat mungkin bahkan teknik. Ini saya juga deg-degan nih, apakah laptop saya kemudian tiba-tiba crash itu, jadi saya juga tidak tahu. Biasanya saya kalau presentasi via Zoom begini crash juga, tapi sudah berjalan lumayan lama, hampir 30 menit kayaknya aman saja. Tapi kalau yang misalkan punya sumber daya yang besar, luar biasa kan. Bahkan kemarin Nvidia sampai diborong habis-habisan gitu kan. Ada juga yang kemudian borong gitu kan. Kan kalau kita lihat server misalkan atau jaringan kemarin kita lihat server gede ya, tapi sekarang ada juga ya server untuk analisis data itu yang kemudian let's say kita harganya 60 sampai 90 juta itu bentuknya sudah portable yang tidak perlu pakai server 2U yang kemudian harus sangat dingin di ruang server dan sebagainya. Dan ini ada juga yang kemudian harganya cuma sekitar 90 juta lah saya nambah. Let's say 1 juta lah gitu. Bentuknya kecil mungkin kalau rekan-rekan lihat seperti NUC gitu ya. Cuma berapa saya di sini sekitar 25 30 nggak nyampe 30 lah 20-an plus sedikit bentuknya persegi gitu. Itu juga menarik juga. Jadi artinya eh, kalau kita bicara tentang serangan kita bisa lakukan dimanapun termasuk fake BTS. Kemudian bisa dilakukan eh, apa namanya mesinnya itu dipasang di dalam mobil gitu kan dan dipasangnya juga nggak rapi-rapi banget gitu kan terus kabel banyak yang apa ya nggak tertata dengan baik itu di dalam mobil juga tinggal mobilnya dibongkar sedemikian rupa untuk powernya bisa mensuplai bisa aja. Toh waktu saya membangun IMSI catcher saja saya hanya memanfaatkan sebuah power bank, kemudian Raspberry Pi ini diterbangkan pakai drone. Artinya drone kecil biasa di DJI, saya nggak tahu yang seperti apa itu kan. Tim saya yang melakukan penerbangan. Ya bisa terbang sekitar 40-an meter beberapa menit gitu. Ya artinya memang sekarang dari sisi infrastruktur itu sudah cukup mumpuni lah gitu kan. Dan beberapa tahapan serangan ini bahkan apa ya kalau saya melihat sudah variatif sebenarnya si pelaku ini dalam melakukan serangan siber ini mereka tersusun cukup rapi buat saya bahkan ada juga yang tindak kejahatan yang kemudian dikelolanya adalah modelnya seperti korporat seperti perusahaan itu bahaya banget jika ada sebuah tindak kejahatan kemudian dilakukan dengan pendekatan korporasi itu luar biasa sebenarnya. Kita bukan bicara mafia atau apapun, tapi kalau kita bicara sudah dikelola secara korporasi, pekerjanya digaji tetap diberikan sebuah NDA dan gajinya nggak tanggung-tanggung sebulan bisa katakanlah hidup di kota kecil melakukan apa scam online yang kemudian 1 bulan bisa berapa miliar ya. Karyawan digaji kayak misalkan di Jogja bisa sampai 10 juta ya. Kerja hehehe itu nipu orang itu chatting-chatting pura-pura apa jatuh cinta memelas dan sebagainya ya luar biasa terlalu enak gitu kan apalagi kalau kita kemudian sudah
apa ya istilahnya, eh, kita sudah menanamkan kalau tadi di tahun 2025 atau bahkan sebelumnya misalkan ada APK yang kemudian dipasangkan yang di dalamnya atau misalkan malware kemudian sudah tersisipi kemudian komputer kita menjadi kompromis, kita nggak tahu dan itu berjalannya smooth. Serangan sekarang tidak seperti dulu, tembak, masuk serang gitu ya, masuk diem gitu, kayak tidur dorman gitu baru nanti nyerangnya tergantung kebutuhan. Itu banyak banget yang sekarang dilakukan. Bahkan dari dulu sebenarnya juga ada beberapa pelaku tindak kejahatan itu yang sekarang dalam tanda kutip ya sekarang mungkin sudah dewasa itu, dia bercerita dulu juga dia juga melakukan hal-hal yang serupa tetapi tidak langsung dihabisi, targetnya tidak dihabisi tapi memang pelan-pelan. Mungkin termasuk judol juga ada yang kemudian masuk kemudian tidak dihajar tapi pelan-pelan. Nah, dari sini terkadang kita tidak eh, mudah mendeteksi adanya sebuah instruksi atau misalkan ada serangan dan sebagainya. Karena memang si pelaku ini atau threat actor ini ya pelan-pelan gitu. Kalau orang Jawa menyebutnya alon-alon asal kelakon gitu. Dan itu dilakukan. Jadi tidak bermain tergesa-gesa. Sekarang ada celah masuk, hajar, dihabisin, bersih. Tidak. Ada celah masuk, diem gitu. Lihat perilakunya, oh ternyata adminnya rada-rada males. Oh ya udahlah, saya juga ikutan males nih gitu. Tapi kalau misalkan adminnya galak, nah oke lah. Seberapa galak gitu tinggal tempur aja gitu kan. Karena kebetulan saya beberapa hari lalu dalam tanda kutip kita juga tempur dengan pemain judol juga gitu kan. Nah, ujung ujung-ujungnya mereka bukan mengalah, mereka dalam terdesak ya maki-maki biasa gitu. Meninggalkan pesan dengan cara maki-maki. Dan cara-cara seperti ini terkadang kan kita sudah nyebutnya sudah lintas, em, bahkan kita nyebutnya kalau tadi lintas negara, lintas domain. Bahkan saya kadang menyebutnya, saya sebenarnya orang teknik atau saya orang sosial ya gitu. Karena kita bicara tentang keamanan siber itu sudah tidak hanya bicara tentang teknikal, tetapi kita juga bicara tentang sosial. Yang ternyata kita bangun adalah sosial dan budaya juga gitu kan. Karena ini kita sudah cross domain, maka instruksinya pun juga kita akan cross, tidak menggunakan pendekatan teknikal, tapi menggunakan pendekatan sosial. Maka muncullah sebuah faktor dari sebuah serangan, salah satunya yang cukup mengerikan menurut saya adalah social engineering. Ada berapa sih sekarang yang serangan di Indonesia, mohon maaf, tidak banyak terungkap bahwa serangan siber di Indonesia ini hanya masalah kecerobohan. Siapa yang ceroboh? Misalkan saya ceroboh, ya saya ngikut aja apa yang dia mau ya, klik 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 gitu. Atau saya kemarin awal tahun ulang tahun, kemudian saking senangnya awal tahun nggak ada yang ngucapin, ada orang yang mengucapkan dan memberikan hadiah pula gitu, saya klik saja gitu kan, bisa jadi gitu kan. Ini adalah social engineering. Yang dimainkan adalah sosialnya dulu, happy gitu kan. Jangankan itu, kita aja di kehidupan non digital kadang kita dipuji, tahu setelah kita puji kita dekat sama dia, dia yang menjatuhkan kita. Itu kan banyak banget. Nah itu juga ada di dunia digital, seperti tadi juga ada apa namanya fake BTS, itu kan salah satunya adalah melakukan phishing tadi melalui SMS. Jadi yang diharapkan adalah data kita. Berkali-kali kita, misalkan contoh siapa sih? Siapa sih di antara kita yang nggak pernah ketipu? Saya bahkan sering menyebut menggunakan hashtag kita semua kena tipu gitu ya. Atau kita semua pernah kena tipu juga gitu kan. Ya ini karena social engineering.
bisa jadi social engineering itu bukan berarti di awal ada niat jahat, tapi bisa jadi awalnya baik karena ada kesempatan kemudian jahat. Itu juga banyak. Ya saya belum lama juga eh, dalam tanda kutip ya kena social engineering juga gitu kan. Dan ini memang saya sebut nggak ada obatnya karena yang dimainkan adalah sosial rasa kita yang dimainkan oleh si pelaku gitu kan. Kemudian kita memberikan data kita, bahkan memberikan kekayaan kita itu dalam hal ini misalkan kayak tabungan tadi dan sebagainya. Oh Anda menang, oh Anda ATM Anda akan segera terblokir, rekening Anda akan segera terblokir. Kan kita sudah dimainkan. Tetapi eksekusinya memang berarti teknologi dia bisa menyaru, impersonasi, misalkan menjadi siapa dan siapa. Kalau yang saya tangani sampai sekarang adalah masalah love scam. Love scam itu yang kemudian kami perhatikan adalah ada seorang cowok ganteng gitu. Biasanya karena sekarang trennya adalah Korea gitu, ya dia menggunakan profil Korea gitu. Kita cari menggunakan Yandex, menggunakan Bing, menggunakan Google dan sebagainya, kita nggak nemu. Tapi menarik dari sisi akun media sosialnya itu followernya itu biasanya adalah wanita-wanita yang sudah berumur. Wanita yang berumur itu ya mungkin bisa dikatakan 30 sudah 40 lah, 30 plus mendekati 40 bahkan 40. Bahkan saya melihat sendiri ada kasus yang sudah nenek-nenek yang punya cucu, cucunya saja sudah kuliah semester berapa ya? Mungkin sekarang semester 6 kali ya. Bisa Anda bayangin, hampir setiap minggu store uang cuma sekedar 100.000 lah atau berapa lah, habis uangnya ratusan juta. Ini juga love scam yang personasi menjadi orang yang memberikan perhatian ke kita dan sebagainya. Ini yang pelan. Ada juga yang kemudian memang kalau di sini nyebutnya adalah sebagai otoritas yang resmi. Misalkan saya sebagai stafnya Dukcapil untuk melakukan aktivasi IKD misalkan. Ada juga yang menipu saya dari Bank X yang kemudian harus melakukan memastikan data karena kami melihat data Anda itu terancam untuk diblokir dan sebagainya. Uang Anda kan jumlahnya ada katakanlah disebutkan 100 juta, kok bisa tahu ya, oh berarti benar nih bisa. Nah itu adalah karena data perbankannya yang sudah mungkin pernah terekspos. Belum tentu kompromis, mungkin ada oknum yang jahat. Beberapa data bocor yang kami perhatikan itu orang internal tadi, yang insider threat, yang benar-benar jahat. Cuma screenshot foto, kemudian disusun dalam Excel, kemudian dikasihkan ke publik, bilangnya adalah data bocor dari perbankan. Itu ada juga. Sampai kemudian ya namanya juga tadi sosial ya. Ya tetap perasaan itu yang akan selalu dimanfaatkan. Yang kita mainkan terus ya bilang anaknya kecelakaan, ya, masuk penjara lah dan sebagainya. Ini yang kemudian memang dimainkan oleh si pelaku. Jadi bahkan beberapa yang sudah memanfaatkan AI. Nah, sebenarnya AI ini untuk eh, keamanan sebenarnya kayak apa sih sebenarnya? Modelnya seperti apa? Apakah menjadi otak yang tadi menjadi teman atau bahkan menjadi musuh? Ada beberapa yang memang menjadi tidak dalam. Oke, sepertinya ada gangguan. Cek, Kak Kris, Iya, Pak Didi, halo Pak. aman nggak? Ini kok sepertinya saya ada Slide-nya aman Pak? aman ya? Kayaknya ada. Mungkin karena komputer saya gitu kan. Oke Mbak, Ya. thank you Kak Kris. Oke, jadi uh, ini jadinya lompat-lompat kan. Nggak asik banget slide-nya. Kayaknya dari tadi saya mengalami sebuah kendala. Um, jadi sebenarnya AI ini juga menjadi sebuah model data untuk melakukan sebuah serangan itu sudah banyak sebenarnya.
Eh, misalkan kita mengganti voice over misalkan, itu kan juga AI juga sebenarnya. Kemudian eh, mengubah apa namanya foto, ini bisa jadi nih. Ini kalau misalkan di sini ada yang kemudian berniat jahat, mungkin foto saya akan di screenshot gitu. Tapi kalau misalkan kemudian di screenshot kan dari 160 plus, ini kan ketawa saja kalau kemudian saya minta bantuan apa namanya hutang, pinjam 100 dulu gitu kan. Anda pasti akan ketawa aja gitu kan. Mungkin wajah saya kemudian dibuat sedemikian rupa, bahkan suara saya mungkin direkam dan sebagainya. Akan menjadi model gitu kan untuk melakukan manipulasi kan. eh, ini yang jadi permasalahan, memang AI ini membantu, tetapi sekali lagi karena siapa gitu kan, karena kitanya gitu kan, manusianya yang sebenarnya apa namanya yang eh, yang punya niatan gitu. Jadi kalau kita misalkan menggunakan AI pihak ketiga, eh, ada beberapa hal yang masih kita khawatirkan sebenarnya. Adanya kebocoran data. Mungkin bisa jadi itu kan. Misalkan contoh, oh ini paling sederhana. Anda misalkan GPT berapa sih harganya sekarang? GPT itu kalau nggak salah yang Pro itu 22 US dollar, sekitar 400 ribu lah gitu kan. Menurut rekan-rekan mungkin itu mahal sekali, 400 ribu. Ternyata di marketplace yang warna-warni itu ada hijau, ada kuning, mungkin jingga, eh, cuma 20 ribu kok per bulan gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Kadang kita terlalu pasrah ke sana, data masuk ke sana, itu bisa bercampur. Sangat bisa bercampur, dan saya bisa melihat misalkan kita nih berlangganan bersama gitu kan, di yang tadi AI yang berbayar tadi, bayar murah lah, AI bersama. Saya kadang bisa melihat data Anda, dan Anda mungkin pengen mengolah data apa gitu. Misalkan data perusahaan lah gitu. Karena Anda diminta bos nanti malam harus jadi gitu kan. Nanti sore sebelum jam pulang harus sudah jadi gitu kan. Kalau enggak Anda lembur. Eh, Ya mau nggak mau secara cepat AI memang bisa membantu mengekstraksi data, menganalisis data dan sebagainya. Sangat membantu, tetapi kemudian di sebelah ternyata ada AI-nya yang kemudian berbayar bareng-bareng tadi, yang bareng-bareng dengan orang yang tidak Anda kenal. Bisa jadi saya gitu yang berniat jahat, saya ambil data Anda, selesai urusan. Itu yang menjadi kekhawatiran. Nyebut kebocoran sebenarnya bukan bocor karena kita sendiri yang menyediakan gitu. Kemudian eh, dengan AI tadi saya cerita di awal bahwa kami membangun IMSI Catcher saja dibantu dengan AI gitu kan. Bisa jadi dengan AI ini kemudian kita bisa membangun sebuah situs phishing. Sebenarnya kalau kita demokan bagaimana kita membangun phishing itu juga menarik ya. Phishing dalam tanda kutip untuk korporat gitu kan. Kebetulan di tempat kami di Universitas Jenderal Ahmad Yani juga pernah melakukan itu juga, demonstrasi di salah satu perusahaan. Saya nyebutnya ya BUMN lah. Ya kalau BUMN kan pasti gede ya. Menurut saya gede ya. Kita lakukan ke sana juga eh, apa namanya pengujian phishing. Tetapi waktu itu kami mencobanya tidak bantuan AI. Mungkin, tapi sepertinya AI-nya sangat sedikit lah. Nah, yang paling menyebalkan AI itu buat saya itu sering berhalusinasi yang kemudian seolah-olah kita percaya banget sama AI. Jadi kalau kita kayak bucin, nah itu. Kita kalau sudah bucin itu apa yang kemudian dia katakan benar aja gitu kan. Halusinasi itu begitu. Misalkan Anda nanya gitu, sama GPT akan dibalas, ya, Anda benar sekali gitu. Jadi tidak kemudian, oh, yang Anda sampaikan tadi salah. Menurut saya begini.
hmm, jarang sekali gitu. Nah, itu kadang kalau saya kadang kemudian jadi musuh tadi. Kalau dia sudah halusinasi, saya tanyakan, ada halu gitu. Dia masih ngeyel aja. Saya kadang stop sudah. Nah, ini eh, harus diwaspadai gitu kan. Nah, yang saya belum lakukan itu adalah kalau misalkan tadi, misalkan ada prompt injection itu saya belum pernah melakukan. Tetapi ini potensial kalau sistem kita sudah menggunakan AI katakanlah, kemudian sistem AI kita yang kemudian di hack atau kemudian terkompromis gitu kan, diserang ya bisa jadi. Atau tadi sederhananya kita menggunakan akun bersama itu bisa jadi prompt injection tadi. Sederhana, kita nggak melakukan hacking yang mahal-mahal, cuma bayar GPT gotong royong yang cuma 20 sampai berapa puluh ribu saja. eh Ya kita bisa melakukan apa prompt injection. Hacking tanpa hacking ya begitulah gitu. Sederhana sebenarnya. Dan apalagi kita dapat satu grup yang cukup menarik. Wah, eh seneng banget gitu kan. Tapi sebenarnya di satu sisi memang itu menyenangkan, dan membantu kita. Ya. Tetapi sekali lagi buat saya kita harus selalu apa bisa mengendalikan. Kata kunci saya adalah saya selalu mengatakan kalau kita ngikutin kata AI berarti kita harga diri kita yang diinjak-injak. Tapi kalau kita yang mengendalikan ya kita punya eh, masih bisa mengawasi gitu kan. Maka harapannya adalah data yang dilakukan di AI ini menjadi valid. Kemudian bahkan dengan menggunakan AI kemudian tidak merugikan eh, entitas lain gitu. Karena saya pernah juga, saya cukup aneh, loh kok saya minta analisis kok datanya aneh ya gitu kan. Ternyata dia hanya menganalisis 10 baris saja, padahal itu ada sekitar 100 baris. Saya sempat percaya dengan begitu saja, saya bilang, loh ini kan barisnya jumlahnya ada 100, kok Anda hanya menyantumkan 10 gitu kan. Oh ya, akhirnya dibenerin dan sebagainya. Kemudian saya stop, kemudian saya coba dengan metode lain dan sebagainya dengan AI lain bahkan akhirnya ya terbantu juga gitu kan. Nah, eh, di beberapa institusi kita sudah menerapkan yang namanya adalah transparansi dalam penggunaan AI. Jadi kemarin beberapa bulan lalu saya dan tim saya diajak lebih tepatnya menulis publikasi ilmiah dengan salah satu perusahaan di Singapura. Itu menyatakan acknowledge-nya itu ucapan terima kasihnya adalah eh, kami di sini menggunakan kecerdasan artifisial untuk menyusun kata-kata menjadi lebih baik dan beberapa analisis dibantu ditujukan analisis yang benar. Itu juga kan. Mahasiswa saya juga ada waktu ikut lomba di Bandung waktu itu juga statementnya bagian mana yang Anda menggunakan AI. Jadi eh, kejujuran itu, transparansinya BNN. Mana sih apakah kita menggunakan AI atau dari yang kita sebenarnya apa sih yang tidak kita gunakan AI sekarang? Nyari gambar saja kita sudah menggunakan AI sebenarnya. Atau kita dulu sebelum ada AI mengenal Google Translate misalkan, itu juga AI juga sebenarnya. Cuma sekarang mulai AI variannya sangat banyak sekali dan bisa membantu kita eh, dalam kehidupan sehari-hari operasional kita. Bahkan AI mungkin adalah orang yang tidak pernah marah gitu, jadi ya ngikut aja apa yang kita mau gitu kan. Tapi yang perlu diwaspadai memang tadi sekali lagi masalah privasi tadi. Ini yang saya masih isu banget. Jadi saya langganan GPT pun saya hanya sama uh, saya keluarga saya itu. Tidak kemudian saya bagi dengan teman saya. Kalau misalkan dengan teman saya pun asalkan itu adalah kita satu klaster riset itu memungkinkan sekali. Tapi kalau misalkan dengan orang yang tidak saya kenal itu, waduh, saya akan mikir dua tiga kali lipat sebenarnya. Tapi kemarin akhirnya saya memutuskan saya dengan keluarga saja udah oke lah kita langganan GPT untuk keluarga sudah titik nggak usah dikasihkan ke orang lain ya itu hanya kita saja gitu bahkan
katakanlah anak saya itu saya ajarkan AI mengatakan saya paling sebel loh kalau ada AI dikit-dikit AI sih apa sih AI gitu kan, kenapa sih nggak nyari sendiri, oh ya sudahlah memang belum pada saatnya gitu kan. Tapi lumayan lah, masih berarti artinya bisa mengendalikan. Seandainya pun mau pakai AI, ya akan saya coba eh, bagi tadi. Karena ini cuma satu keluarga, tapi kalau udah lintas-lintas, oh saya tidak berkenan. Jadi artinya AI ini harus tetap kita kendalikan karena kemudian keputusannya ada di kita. Ya mungkin kita menulis bahasa kurang bagus dibantu dengan AI. Bahkan di AI itu kelihatan sekali. Kemarin saya diskusi dengan salah satu dosen di kampus lain, di provinsi lain, bahkan saya katakan, ini pasti pakai AI ya gitu. Oh, kok tahu ya? Tahu lah, oh, saya pakai tiap hari kok. Saya tahu jadi bedanya di mana dan ya apa enggak. Izin Pak Nah, Dodi, ya oke. untuk durasinya tinggal 3 menit ya Pak untuk sesi Oke, terakhir. baik. Ini saya coba Terima percepat saja. Terima kasih Kak Ros. Ini yang sebenarnya saya juga pengen belajar. Jadi kemarin saya baru nemuin aja. Jadi ini saya sisipkan ada NIST AI Risk Management Framework. Jadi uh, NIST AI RMF ini sebenarnya menarik juga perlu kita perhatikan. Ini ada beberapa tahapan. Jadi ada 4 ya. Govern, Map, Measure, sama Manage gitu kan. Uh, ini perlu kita dalami sih. NIST itu kayaknya lagi senang banget dengan kata-kata govern. Cyber Security Framework yang versi 2 itu kan juga sebenarnya sama aja yang versi 1, kemudian ada govern. Tapi menguatkan, sangat menguatkan. Jadi di sini ada integrasi AI di dalam keamanan siber ini sebenarnya semakin menarik saat kita kemudian kita integrasikan, tapi kita butuh tata kelola. Jadi integrasi ini untuk memastikan ini digunakan secara aman, bertanggung jawab, sama selaras dengan tujuan organisasi. Saya takutnya kalau ini tidak dipastikan, oh ancaman berat berarti. Ini agak sedikit menyimpangkan sedikit bahwa bahwa di dalam keamanan siber kita tidak hanya sekedar tools saja, tadi saya katakan di awal juga tentang tools, tapi kita coba di maturity-nya, kematangannya. Jadi banyak organisasi kemudian berinvestasi besar pada teknologi, tapi gagal mendeteksi atau merespon insiden karena caranya kadang tools dan tools. Memang tools kadang jago banget, sumpah. Buat saya tools itu jago banget. Tapi terkadang kalau kita kita kan sudah beli ya, beli peralatan, berarti kita harus bisa ngolah datanya gitu. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang cukup menarik. Pada waktu itu kita mencoba apa namanya salah satu firewall, kemudian kita tarik semua datanya, kemudian kita tekan. Ternyata yang menarik banget kemarin waktu demonstrasi Indonesia gelap itu ketahuan banget di firewall kita itu kalau bicara tentang data firewall nggak kelihatan kalau Indonesia gelap gitu kan. Tapi saat kita tarik dan analisis Indonesia gelap banget itu. Tawan saat demonstrasi itu trafiknya tinggi banget, serangan tuh tinggi banget. Ini menarik sebenarnya. Maka kematangan atau maturity itu tidak hanya sekedar tools, maka kita harus mencoba ya pelan-pelan kita mempelajari. Syukur kita benar-benar bisa menerapkan cyber security maturity model yang sifatnya memang adaptif, berulang, bahkan terukur. Karena ada ukurannya nanti levelnya seperti apa gitu. Kita uh, kita coba. Sebenarnya saya pengen coba, tapi juga ada beberapa keterbatasan dari saya untuk saat ini waktu. Jadi bicara tentang kematangan ada 3 hal, yaitu ada awareness, kita kesadaran, ada manage, ada pengendalian, pengelolaan, dan goalsnya salah satunya adalah ketahanan. Di cyber security maturity level ini juga menjadi sebuah seperti security di dalam apa namanya supply chains, rantai pasok. Jadi rantai pasok bukan bicara tentang uh, rantai pasok di bidang industri, apa namanya manufaktur dan sebagainya. Tetapi rantai pasok adalah semacam seperti ekosistem. Apakah rantai kita ini sudah aman atau enggak? Ini cyber security model juga untuk bisa memastikan hal itu. Yang mungkin perlu kita bisa bareng-bareng, yuk kita mikir bareng-bareng. Saya sendiri juga
punya banyak keterbatasan, tetapi kalau misalkan kita bersama-sama, kita gotong royong untuk Indonesia itu keamanan siber yang seperti apa gitu. Jadi kita bangun misalkan dari institusi kita dulu, kita bangun roadmap bagaimana kita melakukan peningkatan readiness yang kemudian berbasisnya adalah risiko. Jadi kayak tadi di awal ada awareness, minutes, kemudian resilience. Dan kita identifikasi risikonya seperti apa, nanti pengendaliannya bagaimana, ketahanannya seperti apa, adaptasinya nanti seperti apa. Ini harapannya nanti kita bersama-sama. Karena saya yakin setiap organisasi akan berbeda pola, tetapi ada benang merahnya. Ya. Salah satunya benang merahnya adalah kita mulai dulu dari hal ini. Jadi ada 3 tahap. Inilah yang menjadi besar yang perlu kita mainkan. Jadi tadi Kak Agus sudah menyinggung eh, waktunya sudah mepet. Jadi sampai saat ini saya selalu masih mencari sesuatu di balik yang namanya keamanan siber. Karena di dunia keamanan siber ini benar-benar tidak mudah kita membedakan mana yang benar, mana yang salah itu. Sudah benar tapi banjir, kemudian kita mengalami kelelahan gitu kan. Salah kadang dianggap benar dan sebagainya. Dan ini eh, pola ini yang apa namanya? Kita improve, kita harus selalu improve. Kita tidak pernah selesai, jadi kita akan improve dan kita turunkan terus um, apa ya istilahnya kematangan kita, pengetahuan kita kepada generasi setelah-setelahnya itu. Ilmu tidak bisa kemudian kita keep, wah ini punya saya aja, saya yang bisa menyelesaikan. Tidak. Anda bekerja di dalam organisasi pun Anda harus menurunkan lagi ke junior Anda. Anda menjadi orang tua, Anda juga harus menurunkan keahlian Anda juga ke eh, anak-anak Anda juga nantinya gitu kan. Jadi eh, kita harus selalu belajar dan selalu improve dan itu tidak akan pernah selesai. Sekali lagi kita memang tidak mudah untuk membedakan masalah itu. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Rekan-rekan, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih sekali waktunya mungkin agak molor. Baik, saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Kak Rus. Saya reminder ke Sobat Su semuanya yang sudah join event hari ini dan belum mengisi feedback sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat, silakan bisa di screen capture barcode-nya, nanti bisa diisi after kegiatan ini dan maksimal kami tunggu pengisiannya sampai pukul 24.00 WIB malam ini. Kemudian untuk sedikit menjelaskan terkait tambahan informasi mengenai layanan suhu, Suhu atau Suhu Professional Training and Consulting, kami merupakan lembaga training dan juga konsultan IT yang berkantor pusat di Yogyakarta, dan kami juga memiliki kantor representatif bisnis di Jakarta. Untuk beberapa layanan kami, diantaranya ada pelatihan dan sertifikasi, jasa konsultan TIK, dan juga event spesialis. Nah, di sini untuk materinya beragam ya, ada pelatihan dan sertifikasi IT, kemudian pelatihan SDM, dan di sini untuk sekilas mengenai corporate training kami ya, yang tadi saya sebutkan ada IT, SDM, kemudian juga ada specific training, dan juga sertifikasi BNSP serta sertifikasi internasional. Jadi untuk sobat Suhu yang pengen mengetahui silabus lebih lengkapnya, silakan kunjungi website kami yaitu di suhu.co.id. Kemudian untuk jadwal corporate training terdekat, di sini ada beberapa macam ya. Di sini untuk materi security itu sendiri ada digital forensic and incident response, essentials, kemudian ada pelatihan blue team, and defense strategi, pelatihan red team and attack mechanism, pelatihan dan sertifikasi cyber security analyst, dan sebetulnya masih banyak pelatihan security lainnya yang Sobat Suhu bisa ikuti. Untuk informasi lengkapnya, Sobat Suhu silakan bisa kunjungi website kami yaitu suhu.co.id. Jadi untuk penjelasan atau gambaran mengenai pelatihan ada di website kami ya Sobat Suhu. Nah, selanjutnya untuk next event yang pasti sudah ditunggu-tunggu. Untuk next event suhu yang akan berlangsung di minggu depan, kami ada webinar Advanced Network Access Control with Mikrotik, Design Enforcement, and Live Demo yang akan berlangsung di hari Kamis minggu depan, tanggal 29 Januari 2026. Tepatnya sama di pukul 13.30 sampai 15.00 WIB, dan event ini akan disiarkan secara live via Zoom Meeting. Yang akan mengisi nanti ada Pak Hanif Budi Setiawan STMN, yang nanti ya beliau ini merupakan seorang network infrastructure specialist and IT lecturer yang akan
tentu saja sharing ya, bagaimana mikrotik seperti itu. Jadi silakan untuk Sobat Suhu yang tertarik ingin join eventnya, informasi ini sudah kami publikasi di sosial media kami, yaitu Instagram @katasukita maupun saluran kami lainnya, baik Suhu Community, Telegram Suhu Community, dan juga saluran WhatsApp pelatihan by Suhu, pelatihan IT by Suhu. Nah, kemudian untuk pelatihan yang akan berjalan di bulan Januari ini, di sini diantaranya ada pelatihan dan sertifikasi skema Certified Cybersecurity Analyst. Untuk tanggalnya ada di tanggal 27 sampai 30 Januari. Silakan yang ingin join untuk pelatihan dan sertifikasi cybersecurity bisa hubungin admin ya. Di sini harganya juga tertera ya Sobat Suhu, dan juga selain cybersecurity kami juga ada pelatihan dan sertifikasi sistem analis nih. Dan tanggalnya sama di tanggal 27 sampai 30 Januari. Untuk harganya tertera, nanti silakan kalau misalnya ingin informasi lebih lanjut, silakan bisa hubungi admin atau juga DM akun Instagram kami yaitu @katasukita. Nah, ini untuk media sosial kami, diantaranya ada website suhu.co.id. Di sini untuk materi dan juga silabus pelatihan, biasanya kami share di website kami, jadi silakan bisa dilihat-lihat misal sedang mencari referensi pelatihan baik IT maupun SDM. Yang berikutnya untuk Instagram @katasukita. Biasanya kami sering nih update seputar informasi event menarik tiap bulannya di Suhu dan juga update seputar tren-tren terkini mengenai dunia IT. Jadi silakan bisa di-follow, jangan lupa di-follow ya untuk nggak ketinggalan informasi dari kami tentunya. Dan yang terakhir untuk channel YouTube kami yaitu Suhu TV. Biasanya kami sering sharing knowledge seputar dunia IT terkini dan juga untuk portofolio kegiatan kami itu apa aja, dan sekaligus untuk webinar-webinar yang biasanya Susu selenggarakan biasanya akan kami publikasi di Suhu TV. Jadi tungguin aja.